Yang terpilih pada tanggal 10 Agustus, sebuah tawaran yang tak terduga mungkin menempatkan sebuah keputusan di hadapanmu sebelum kau merasa sepenuhnya siap. Kau mungkin merasakan bahwa momen ini penting karena hatimu menjadi luar biasa penuh perhatian. Napasmu menjadi pendek dan cara biasa untuk menunda mulai terasa lebih berat daripada risiko untuk melangkah maju. Pertanyaannya bukan apakah setiap kesempatan datang dari Allah, melainkan apakah undangan khusus ini layak diperiksa dengan doa, hikmat, dan keberanian. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah meminta gerakan, namun bagian lain dari dirimu telah melindungi kenyamanan dari penundaan. Kau telah belajar menyebut keraguan-raguan sebagai pertimbangan, sekalipun keraguan-raguan itu hanyalah ketakutan yang memakai nama yang terhormat. Kau telah belajar menyebut setiap pintu yang tak dikenal berbahaya, sekalipun ruangan lama telah menjadi terlalu sempit bagi apa yang sedang kau menjadi. Jika kau tetap menyimak pesan ini, kau akan belajar bagaimana mendekati tawaran itu tanpa kepanikan, kesombongan atau takhayul. Kau akan belajar bagaimana berkata ya tanpa menyerahkan pertimbanganmu dan bagaimana berkata tidak tanpa mengkhianati panggilanmu. Ketika kau merasakan sebuah musim berubah, namun tak dapat menamai apa yang dimintanya darimu, The Call of the Chosen, a 30-day journey, dapat membantumu mengenali musim itu, memahami mengapa itu terasa signifikan, dan memisahkan gerakan yang setia dari tekanan emosional. Untuk mengaksesnya, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kau tidak perlu memaksakan sebuah mukjizat ke dalam tanggal itu, dan kau tidak perlu membenci tanggal itu karena kau tak dapat mengendalikan hasilnya. Kau hanya perlu menjadi jujur tentang apa yang diletakkan di hadapanmu dan tentang ketakutan yang telah menjaga tanganmu tetap tertutup. Tawaran itu mungkin tidak datang dengan musik yang dramatis atau tanda yang tak terbantahkan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Itu mungkin muncul sebagai pesan saat kau berdiri di dapur, sebuah percakapan di tempat kerja, sebuah undangan yang hampir kau abaikan, atau sebuah kemungkinan yang mengganggu sore hari yang biasa. Kau mungkin membaca kata-kata itu 2 kali karena menyentuh tempat yang telah kau hindari untuk dinamai. Bahu-bahumu mungkin terangkat ke arah telingamu dan jari-jarimu mungkin melayang di atas layar, sementara pikiranmu mulai menghasilkan setiap alasan untuk menunggu. Tubuh seringkali mengungkapkan konflik sebelum mulut melakukannya. Satu bagian dari dirimu merasakan kelegaan karena sebuah jawaban tampak mungkin, sementara bagian lain mengingat kekecewaan dan berbisik, "Jangan berharap terlalu cepat." Bisikan itu bukan bukti hikmat. Itu mungkin sekadar ingatan karena pernah memercayai sesuatu sebelumnya dan merasa terbuka setelahnya. Kau telah menanggung biaya dari keputusan-keputusan sebelumnya dalam posturmu, dalam tidurmu, dan dalam cara kau mengulang percakapan sebelum itu terjadi. Namun kehadiran ketakutan tidak otomatis berarti tawaran itu salah. Terkadang ketakutan muncul karena langkah berikutnya menuntutmu untuk menjadi terlihat, bertanggung jawab,
atau rela meninggalkan identitas lama di belakang. Undangan itu mungkin tak terduga, tetapi persiapanmu bukanlah kebetulan. Musim-musim yang tenang telah mengajarkanmu apa yang tak pernah bisa diajarkan oleh kebisingan. Tanggal ini dapat berfungsi sebagai penanda untuk refleksi, bukan jaminan bahwa imbalan yang telah ditentukan harus muncul. 10 Agustus tidak perlu dianggap sebagai tenggat waktu yang magis, dan kau tidak perlu membuat keputusan yang gegabah hanya karena sebuah pesan memakai bahasa rohani. Pertanyaan yang lebih dalam adalah apa yang diungkapkan oleh tawaran itu tentang musimmu saat ini. Apakah kau diminta untuk menanggapi sebuah kesempatan, untuk menutup sebuah siklus, untuk mempertimbangkan kembali sebuah arah, atau untuk mengenali bahwa sebuah pola lama tidak lagi dapat menuntunmu? Kau dapat memeriksa buah dari undangan itu. Apakah itu menuntut ketidakjujuran, kepanikan, atau pengabaian terhadap tanggung jawabmu? Apakah itu meninggalkan ruang untuk doa, nasihat, kesabaran, dan pikiran yang jernih? Apakah itu hanya menarik keinginanmu yang terluka untuk membuktikan dirimu, atau apakah itu mengundang penata layanan yang dewasa? Iman bukanlah penangguhan pertimbangan. Iman dapat berdiri dalam terang, mengajukan pertanyaan yang jujur, dan tetap terbuka terhadap gerakan. Kau mungkin tidak menerima setiap detail sebelum langkah pertama, tetapi kau dapat mencari kejelasan yang cukup untuk tidak membingungkan dorongan dengan ketaatan. Kau dapat belajar membedakan tangan yang terbuka dari genggaman yang putus asa, keberanian dari paksaan, dan kesabaran dari penghindaran. Janji dari pesan ini bukan bahwa setiap tawaran akan berhasil. Janjinya adalah bahwa kau dapat menghadapi tawaran itu dengan hati yang lebih teguh dan pemahaman yang lebih jujur tentang tanggung jawabmu. Bayangkan momen itu sebagaimana mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-harimu. Kau telah menyelesaikan satu tugas, tetapi perhatianmu tetap terbagi karena sesuatu telah menunggu di teleponmu. Ruangan itu tenang, kecuali dengungan dari sebuah peralatan dan suara-suara kecil dari gerakanmu sendiri. Kau mengambil perangkat itu, melihat namanya, dan merasakan naluri lama untuk menunda. Kau berkata pada dirimu bahwa kau perlu 1 hari lagi, 1 konfirmasi lagi, 1 pendapat lagi, 1 perasaan lagi yang tidak menyisakan ruang untuk ketidakpastian. Tetapi tidak ada keputusan dalam musim yang berubah datang dengan setiap pertanyaan yang sudah terjawab. Undangan itu mungkin bertanya apakah kau rela memulai sebuah percakapan, mengajukan sebuah aplikasi, menerima sebuah tanggung jawab, menghadiri sebuah pertemuan, atau menjelajahi sebuah jalan tanpa menjanjikan bahwa jalan itu akan menjadi permanen. Tanganmu mungkin gemetar, tetapi tangan yang gemetar masih dapat bertindak dengan hati-hati. Suaramu mungkin terdengar ragu-ragu, tetapi suara yang ragu-ragu masih dapat berbicara dengan jujur. Yang penting bukanlah menampilkan kepercayaan diri untuk orang lain. Yang penting adalah menolak, membiarkan ketakutan, membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi. Tawaran yang tak terduga menjadi signifikan karena itu menyingkapkan tempat di mana kau telah menunggu kepastian untuk melakukan pekerjaan keberanian. Kau tidak diminta untuk menjadi tidak berhati-hati. Kau diundang untuk menjadi sadar. Kau telah memperhatikan bagaimana menunggu dapat mengubah artinya dari satu musim ke musim lainnya. Terkadang menunggu adalah persiapan, terkadang perlindungan, terkadang penutupan, dan terkadang pengarahan ulang yang tenang, yang hanya menjadi terlihat setelah rencana pertama kehilangan daya tariknya. Jika kau tidak dapat membedakan perbedaannya, setiap keheningan mulai terasa seperti penolakan, dan setiap kesempatan mulai terasa seperti ujian yang mungkin kau gagal. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah, menunggu mengatakan bahwa materi itu membantu mereka memahami musim mereka dengan lebih jelas, mengatur doa-doa mereka,
atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai ditinggalkan. Tujuannya bukan untuk mengubah hidupmu menjadi kumpulan firasat, tetapi untuk membantumu mengenali pola-pola, memeriksa motif-motif, dan menanggapi dengan kejelasan yang lebih besar ketika sebuah tawaran yang tak terduga muncul. The Call of the Chosen, a 30-day journey, dapat berfungsi sebagai teman sambil kau mempertimbangkan apakah kau sedang menunggu, mempersiapkan, menutup sebuah siklus, membangun kembali, atau memulai lagi. Itu dapat membantumu membawa pertanyaan permintaanmu ke dalam doa tanpa membiarkan ketakutan terburu-buru menjawab, dan itu dapat membantumu menyadari perbedaan antara pintu yang membutuhkan kesabaran dan pintu yang membutuhkan tanggapan jujurmu. Untuk mengaksesnya, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian kembalilah kepada keputusan di hadapanmu dengan pikiran yang lebih tenang, karena langkah berikutnya pantas mendapat perhatianmu daripada kepanikanmu. Tawaran itu mungkin masih membutuhkan keberanian, tetapi kau tidak lagi mendatanginya sebagai orang yang ditinggalkan dalam kegelapan. Perlawanan pertama seringkali datang melalui kebisingan. Kau mulai membandingkan kemungkinan masa depanmu dengan kemajuan yang terlihat dari orang lain. Dan tiba-tiba undangan yang biasa terasa seperti sebuah kompetisi. Kau bertanya-tanya apakah menerimanya akan membuatmu cukup mengagumkan, cukup berhasil, atau akhirnya cukup layak untuk diperhatikan. Kemudian suara lain berkata kepadamu bahwa jika kesempatan itu benar-benar tepat, itu akan terasa tanpa usaha dan jelas. Kedua suara itu dapat menjauhkanmu dari hikmat. Perbandingan mendorongmu untuk bergerak demi pengakuan, sementara perfeksionisme mendorongmu untuk tetap diam sampai ketidakpastian menghilang. Tidak satu pun yang bertanya seperti apa ketaatan itu dalam keadaanmu yang sebenarnya. Tawaran yang tak terduga mungkin menuntutmu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan praktis tentang waktu, uang, kesehatan, keluarga, pelatihan, dan tanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak melemahkan imanmu. Itu melindungi kemampuanmu untuk menanggung jawabanmu dengan integritas. Kau dapat secara rohani terbuka tanpa menjadi mudah tertipu. Kau dapat penuh harapan tanpa mengubah undangan menjadi nubuat. Kau dapat percaya bahwa hidupmu memiliki tujuan sambil mengakui bahwa kau masih membutuhkan informasi. Tekanan menginginkan reaksi emosional yang segera. Hikmat membiarkan hati cukup tenang sehingga kebenaran dapat dibedakan dari adrenalin. Pintu itu mungkin terbuka, tetapi kau masih bertanggung jawab atas bagaimana kau berjalan menujunya. Pertimbangkan Esther yang berdiri di hadapan sebuah keputusan yang melibatkan risiko, waktu, dan tanggung jawab. Keberaniannya bukan kegembiraan yang gegabah, dan bukan pula fantasi pribadi bahwa ia lebih unggul dari semua orang di sekitarnya. Ia menghadapi kenyataan dari posisinya, mengakui biaya dari diam, dan bergerak melalui persiapan sebelum berbicara. Hidupmu mungkin tidak menyerupai istana kerajaan, tetapi keputusanmu mungkin masih memengaruhi lebih banyak orang dari yang dapat kau lihat. Sebuah jawaban yang kau berikan di tempat kerja dapat mengubah ritme rumah tanggamu. Sebuah batasan yang kau tetapkan dapat mengubah sebuah hubungan. Sebuah tugas baru mungkin menuntut kerendahan hati dari orang-orang yang paling dekat denganmu. Teladan Esther tidak berarti bahwa setiap undangan yang sulit harus diterima. Itu menunjukkan bahwa keberanian menjadi dapat dipercaya ketika ia bergabung dengan kesadaran, persiapan, dan kepedulian terhadap orang lain. Kau mungkin sedang duduk di dalam mobil yang terparkir sebelum sebuah janji temu, mengulang apa yang perlu kau katakan sementara perutmu menegang. Kau mungkin sedang berdiri di sebuah lorong, bertanya-tanya apakah suaramu akan tetap teguh.
Di tempat yang biasa itu, kau dapat mempraktikkan jenis keberanian yang jujur yang sama. Kau dapat bertanya apa yang sedang dibebankan oleh diam, apa yang dapat dilindungi oleh ucapan, dan apakah tanggapanmu didorong oleh kasih atau oleh kebutuhan untuk dikagumi. Sebuah ya yang setia tidak pernah hanya tentang kesempatan itu. Itu tentang karakter yang kau bawa ke dalamnya. Mengabaikan tanda itu tidak selalu menghasilkan bencana segera. Lebih sering, itu menciptakan pengulangan lagi. Kau menunda percakapan, menolak undangan tanpa pemeriksaan, atau setuju secara samar sambil menolak untuk mempersiapkan. Beberapa minggu kemudian, ketidakpuasan yang sama kembali membawa pertanyaan yang sama dan kelelahan yang sama. Kau mulai bertanya-tanya mengapa hidup terasa terhenti meskipun kau telah meminta arahan. Masalahnya mungkin bukan bahwa kau kekurangan bimbingan. Masalahnya mungkin bahwa kau terus menuntut perasaan yang cukup kuat untuk menghilangkan tanggung jawabmu. Ketaatan yang tertunda dapat menjadi begitu biasa sehingga terasa seperti kepribadian. Kau berkata, "Aku hanya berhati-hati," sementara kehidupan batinmu tumbuh semakin kecil di sekitar kebenaran yang tak terjawab. Kau berkata, "Aku sedang menunggu waktu yang tepat," sementara momen saat ini dengan tenang mengungkapkan apa yang perlu dilakukan. Namun kau tidak perlu memalukan dirimu sendiri ke dalam gerakan. Rasa malu menghasilkan keputusan yang panik, dan keputusan yang panik seringkali menciptakan kebingungan baru. Kau dapat mengakui pola itu tanpa menghakimi orang yang mengembangkannya. Mungkin kau belajar untuk tetap tidak pasti karena keputusan pernah mendatangkan kritik, kehilangan, atau kekecewaan. Mungkin kau bertahan dengan menjaga setiap pintu sedikit terbuka. Sekarang kau mungkin membutuhkan jenis keamanan yang berbeda. Satu yang dibangun di atas kejujuran, batasan, doa, dan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari pilihan yang dipikirkan. Tawaran yang tak terduga pada tanggal 10 Agustus mungkin lebih tentang melihat dirimu sendiri dengan jelas daripada tentang menerima sesuatu. Kau mungkin menyadari bahwa kau telah meminta sebuah babak baru sambil terus melindungi setiap kebiasaan dari babak sebelumnya. Kau mungkin menyadari bahwa tawaran itu bukan bukti bahwa kau lebih baik dari orang lain, tetapi sebuah kesempatan untuk mempraktikkan tanggung jawab dengan karunia dan keterbatasan yang sudah kau bawa. Biarkan tanggal itu membawamu kembali kepada perhatian. Biarkan itu mengingatkanmu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, untuk memeriksa sebelum mengumumkan, dan untuk mendengarkan sebelum membela jawaban lama. Jika undangan itu layak untuk dijawab ya, itu tidak akan menjadi lebih kudus karena kau terburu-buru. Jika itu layak untuk dijawab tidak, itu tidak akan menjadi lebih menakutkan karena kau menamai alasan-alasannya dengan jujur. Tanggapan yang benar bahkan mungkin, "Aku butuh waktu untuk mempertimbangkan ini dengan hati-hati," karena jawaban yang setia dapat mencakup batasan terhadap urgensi. Jangan membingungkan kecepatan yang tenang dengan ketidaktaatan. Beberapa pintu membutuhkan tindakan segera, tetapi banyak yang membutuhkan pikiran yang jernih. Saat kau menimbang tawaran itu, tanyakan seperti apa orang yang dibentuk oleh setiap tanggapan dalam dirimu. Tanyakan apakah kau bergerak menuju kebenaran yang lebih besar atau hanya menjauh dari ketidaknyamanan. Kemudian, jika pertimbanganmu menuntunmu menuju ya yang dipikirkan, biarkan ya itu menjadi nyata. Ketiklah kata-kata 333 di komentar sebagai konfirmasi sederhana bahwa kau bersedia menghadapi ambang ini dengan hikmat. Dan kemudian kembalilah kepada pesan itu. Kau tidak menggunakan kata-kata untuk mengendalikan hasil. Kau mengakui bahwa perhatian telah menjadi sebuah pilihan. Akar dari pergumulan ini mungkin adalah kebiasaanmu menunggu izin untuk mempercayai apa yang sudah kau ketahui. Kau mengumpulkan lebih banyak pendapat, mencari lebih banyak tanda,
dan mengunjungi kembali pertanyaan yang sama sampai kelelahan membuat jawaban apapun terasa dapat diterima. Di bawah pola itu seringkali terdapat ketakutan akan tanggung jawab. Jika kau tetap tidak pasti, kau dapat membayangkan bahwa masa depan masih bersih. Begitu kau memilih, kau harus hidup dengan hasilnya, belajar dari konsekuensinya, dan berhenti menyalahkan ketiadaan kejelasan. Itu tidak berarti setiap keraguan-raguan adalah ketakutan. Itu berarti keraguan-raguanmu layak diperiksa. Perhatikan apa yang terjadi ketika kau membayangkan menerima tawaran itu. Apakah kekhawatiranmu menjadi spesifik dan praktis? Atau apakah itu menjadi awan dari katastrofe yang tak dinamai? Perhatikan apa yang terjadi ketika kau membayangkan menolak. Apakah kau merasa damai tentang batasanmu? Atau sekadar lega karena kau tidak akan harus terlihat? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menyingkapkan perbedaan antara pertimbangan dan penghindaran. Kau tidak diharuskan untuk memprediksi masa depan. Kau diharuskan untuk menghadirkan masa kini ke dalam kebenaran. Tawaran itu mungkin menyingkapkan sebuah pola internal yang telah diam-diam mengendalikan hidupmu. Kau telah mempercayai perasaan lebih daripada nilai-nilai, urgensi lebih daripada hikmat, atau persetujuan orang lain lebih daripada keyakinanmu sendiri yang penuh doa. Begitu pola itu menjadi terlihat, ia tidak lagi harus tetap berkuasa. Pengakuan saja tidak cukup ketika langkah setia berikutnya masih terasa tidak jelas. Kau membutuhkan cara untuk melambat, memeriksa apa yang terjadi, dan mengubah wawasan menjadi sebuah keputusan yang dapat kau jalani besok pagi. The Call of the Chosen, a 30-day journey, dirancang sebagai teman yang praktis untuk refleksi, doa, pertimbangan, keputusan harian, dan mengenali langkah setia berikutnya tanpa reaksi yang didorong oleh kepanikan. Itu dapat membantumu duduk dengan pertanyaan itu cukup lama untuk memisahkan ketakutan dari arahan, menamai apa yang mungkin dibentuk oleh penantian, dan menyadari apakah kau diminta untuk mempersiapkan, melepaskan, membangun kembali, atau memulai. Kau tidak akan menemukan kuasa rohani dalam sebuah benda, dan kau tidak membutuhkan sebuah produk untuk membuktikan devosimu. Kau dapat menggunakan materi itu sekadar sebagai teman yang terstruktur ketika pikiranmu terasa tercerai-berai dan pilihan-pilihanmu terasa penuh secara emosional. Untuk mengaksesnya, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian hadirkanlah keadaanmu yang nyata ke dalam refleksi itu, karena hikmat menjadi berguna ketika ia menyentuh kalender, percakapan, anggaran, tanggung jawab, dan tindakan jujur berikutnya. Tawaran di hadapanmu masih menjadi milik pertimbanganmu, tetapi kau tidak lagi harus mendatanginya dengan hati yang tidak diperiksa. Kau dapat menanggapi dari tempat yang terbuka dan berakar. Pikiranmu, tubuhmu, dan rohmu mungkin berbicara tentang undangan yang sama dengan cara yang berbeda. Pikiranmu mungkin mendaftarkan fakta-fakta, menghitung risiko-risiko, dan membayangkan kemungkinan hasil. Tubuhmu mungkin menegang karena mengingat luka lama, atau mungkin merasa tenang karena situasinya akrab dan jujur. Pengenalan rohanimu mungkin lebih tenang daripada keduanya. Muncul sebagai keyakinan yang sabar yang tidak perlu mendominasi ruangan. Tidak satu pun dari tanda-tanda ini harus diperlakukan sebagai jawaban lengkap dengan sendirinya. Jantung yang berdetak cepat dapat mencerminkan kegembiraan, ketakutan, kelelahan, atau terlalu banyak kopi. Perasaan tenang dapat mencerminkan damai, tetapi juga dapat mencerminkan keterpisahan emosional. Rencana yang dipikirkan dengan baik masih dapat didorong oleh keinginan untuk mengesankan seseorang. Inilah mengapa pertimbangan membutuhkan waktu dan integrasi.
Tuliskan apa yang kau ketahui, apa yang kau asumsikan, apa yang kau takutkan, dan apa yang perlu kau tanyakan. Perhatikan kekhawatiran mana yang tetap stabil setelah tidur dan doa, dan mana yang menghilang ketika emosi awal mereda. Kau tidak berusaha untuk membungkam tubuhmu, atau tidak mempercayai pikiranmu. Kau membiarkan setiap bagian dari dirimu datang ke dalam percakapan yang jujur. Tawaran yang tak terduga mungkin menjadi lebih jelas ketika kau berhenti menuntut agar satu sensasi memikul seluruh beban bimbingan. Hikmat seringkali datang melalui kesepakatan yang sabar dari kebenaran, tanggung jawab, damai, dan nasihat yang tepat. Orang-orang di sekitarmu dapat membantumu melihat dengan jelas atau membuat keputusan itu lebih rumit. Beberapa akan memproyeksikan kekecewaan mereka ke atas kesempatanmu. Yang lain akan mendorongmu karena mereka mengasihimu, sekalipun mereka tidak memahami detailnya. Pertimbangan tidak menuntut kecurigaan terhadap semua orang dan tidak menuntut untuk menceritakan segala sesuatu kepada semua orang. Kau dapat memilih satu atau dua orang yang dapat dipercaya, yang mengenal karaktermu, tanggung jawabmu, dan sejarahmu. Mintalah mereka membantumu memeriksa keputusan itu, bukan memutuskannya untukmu. Seorang sahabat yang bijak tidak akan memuji ambisimu atau memperolok kehati-hatianmu. Mereka akan bertanya apakah undangan itu selaras dengan nilai-nilaimu. Apakah waktunya dapat dikelola, dan konsekuensi apa yang kau siap tanggung. Lingkunganmu juga penting. Jika setiap percakapan di sekitarmu menghargai kecepatan, penampilan, dan hasil segera, kau mungkin mulai memperlakukan kesabaran sebagai kelemahan. Jika setiap ruangan yang kau masuki menghukum perubahan, kau mungkin mulai memperlakukan pertumbuhan sebagai pengkhianatan. Kau dapat menghormati hubungan tanpa menyerahkan hatimu. Kau dapat mendengarkan tanpa menyerahkan otoritasmu. Ketika tawaran itu tiba, sediakanlah ruang untuk percakapan yang tenang di tempat di mana kau tidak sedang diawasi atau diburu-buru. Biarkan kebenaran menjadi spesifik. Jika undangan itu sehat, pemeriksaan yang jujur akan memperkuat tanggapanmu. Jika tidak, pemeriksaan yang jujur dapat melindungimu dari keputusan yang dibuat hanya karena kau takut mengecewakan seseorang. Perlawanan tidak selalu terlihat seperti musuh yang jelas. Terkadang itu terlihat seperti 10 gangguan kecil yang menjaga kau dari memberikan keputusan itu perhatian penuhmu. Jadwalmu menjadi penuh. Tidurmu menjadi tidak teratur, dan setiap permintaan yang mendesak tampak lebih penting daripada pertanyaan yang menunggu di bawah semuanya. Kau menjawab pesan, menyelesaikan urusan, menyelesaikan masalah orang lain, dan kemudian berkata pada dirimu bahwa tidak ada waktu untuk berdoa atau berpikir. Kebisingan menjadi strategi karena itu membuatmu reaktif. Kelelahan menjadi strategi lain karena orang yang lelah seringkali memilih kelegaan segera daripada kebenaran jangka panjang. Urgensi yang lebih kecil berkumpul di sekitar keputusan sentral sampai kau tidak lagi dapat mendengar keyakinanmu sendiri. Kau juga mungkin menciptakan kompleksitas yang tidak perlu. Kau membayangkan setiap kemungkinan konsekuensi, setiap percakapan, setiap kegagalan, dan setiap versi dari penyesalan. Tawaran itu sendiri sederhana, tetapi ketakutanmu membangun labirin di sekitarnya. Jalan keluarnya bukan untuk menyelesaikan seluruh masa depan. Itu adalah kembali kepada pertanyaan jujur berikutnya. Apa yang sebenarnya telah ditawarkan? Apa yang sebenarnya akan penerimaan itu tuntut? Apa langkah berikutnya yang mengumpulkan informasi tanpa membuat komitmen yang tidak dapat diubah? Batasan apa yang akan menjaga yamu dari menjadi pengabaian diri? Kau dapat mengurangi kebisingan dengan memilih jendela perhatian yang kecil. Dalam ruang itu, tawaran yang tak terduga menjadi keputusan yang nyata, bukan simbol yang memikul setiap kekecewaan lama. Datanglah sebuah titik balik ketika kau berhenti bernegosiasi dengan kebenaran.
Kau tidak harus merasa berani, dan kau mungkin tidak menerima konfirmasi yang dramatis. Kau hanya menjadi lelah karena mengulang penjelasan yang sama tentang mengapa kau tidak dapat bergerak. Tawaran pada tanggal 10 Agustus membawa konflik itu ke tempat terbuka, dan kau melihat bahwa ketakutan terdalammu tidak selalu kegagalan. Terkadang itu adalah kehilangan identitas yang kau bangun di sekitar penantian. Menantikan memungkinkanmu merasa terlindungi, serius secara moral, dan bebas dari risiko dievaluasi. Gerakan akan menuntutmu untuk terlihat sebagai pemula, sebagai pelajar, atau sebagai orang yang mampu membuat keputusan tanpa persetujuan universal. Kau mungkin harus mengakui bahwa kau tidak lagi menginginkan apa yang pernah kau doakan, atau bahwa jalan yang kau sebut tidak mungkin sekarang layak untuk percakapan yang hati-hati. Kejujuran ini mungkin terasa seperti duka cita karena harapan-harapan lama sedang dilepaskan. Biarkan duka cita itu hadir tanpa membiarkannya membuat pilihan untukmu. Kau dapat menghormati apa yang diajarkan oleh musim sebelumnya dan tetap melangkah melampaui batasnya. Kau dapat berkata, aku siap untuk jujur sebelum kau tahu persis apa yang akan diminta oleh kejujuran. Kalimat itu bukan pertunjukan. Itu adalah awal dari sebuah hubungan dengan tanggung jawabmu sendiri. Begitu kebenaran tidak lagi dinegosiasikan, gerakan berikutnya menjadi lebih mudah untuk dikenali. Untuk bagian berikutnya, peganglah satu gambar dalam pikiranmu. Sebuah pintu yang berdiri terbuka di sebuah rumah yang tenang. Kau tidak membayangkan sebuah portal magis atau tujuan yang dijamin. Kau mempertimbangkan realitas sederhana dari sebuah bukaan yang memungkinkanmu melihat melampaui ruangan tempat kau telah tinggal. Pintu itu telah hadir untuk sementara waktu, tetapi perhatianmu terlatih pada lantai, dinding-dinding, dan benda-benda yang sudah kau tahu bagaimana mengaturnya. Tawaran yang tak terduga seperti akhirnya menyadari bukaan itu. Itu tidak memberitahumu apa yang ada di luarnya, dan itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa ambang pintu. Engkau masih perlu mencari keselamatan, bertanya siapa yang mengundangmu, memahami apa yang diperlukan, dan memutuskan apakah ruangan berikutnya menjadi milik tanggung jawabmu. Namun, pintu yang terbuka mengubah udara. Kau menyadari bahwa ruangan lama tidak pernah menjadi seluruh rumah. Kau menyadari bahwa penantianmu mungkin telah melindungimu dari masuk sebelum kau siap, tetapi itu juga mungkin telah menjadi alasan untuk tetap berada di tempat di mana kau telah mempelajari setiap bayangan. Tanggal itu menjadi penanda perhatian. Pada tanggal 10 Agustus, kau mungkin tidak menerima jawaban yang dijamin, tetapi kau dapat memperhatikan bukaan itu dan memutuskan apakah kau akan mendekatinya dengan jujur. Di dalam rumah itu, pintu yang terbuka tidak muncul karena kau memaksanya. Engsel-engselnya telah dipelihara melalui musim-musim yang tidak seorang pun bertepuk tangan. Rangkanya telah menahan cuaca, keheningan, dan penurunan perlahan dari bangunan itu. Dengan cara yang sama, persiapanmu mungkin telah terjadi melalui tindakan-tindakan biasa yang terasa tidak terkait dengan tawaran itu. Kau belajar untuk menepati janji, mengelola tanggung jawab, meminta maaf tanpa membela dirimu, dan terus bekerja ketika pengakuan tidak datang. Kau mengembangkan kesabaran di ruangan-ruangan di mana tidak ada yang tampak berubah. Kau belajar keinginan mana yang berakar dalam pelayanan dan mana yang berakar dalam kebutuhan untuk dikagumi. Tidak satu pun dari pelajaran-pelajaran itu tampak seperti kesempatan pada saat itu. Itu hanyalah penguatan tersembunyi dari karaktermu. Sekarang tawaran itu mengungkapkan bahwa persiapan tidak selalu sebuah perasaan. Terkadang persiapan adalah kapasitas untuk membawa apa yang pernah kau inginkan tanpa membiarkannya mengendalikanmu.
Kau mungkin masih merasa belum siap karena kau mengukur kesiapan dengan ketiadaan ketakutan. Tetapi kesiapan dapat berarti bahwa ketakutan tidak lagi memiliki otoritas eksklusif. Kau dapat memasuki ruangan baru dengan pertanyaan-pertanyaan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk belajar. Pintu yang terbuka tidak menuntut agar kau berpura-pura mengetahui segalanya. Itu bertanya apakah kau bersedia membawa karaktermu yang telah berkembang ke dalam tanggung jawab yang lebih luas. Pintu itu mungkin telah tetap tertutup dalam bayanganmu karena beberapa hal berdiri di depannya. Satu adalah kekecewaan. Yang lain adalah ingatan akan sebuah janji yang tidak pernah menjadi kenyataan. Ada juga suara-suara yang mengajarimu untuk tidak mempercayai setiap kesempatan kecuali itu datang dengan kepastian yang sempurna. Seiring waktu, kau mulai mengatur rintangan-rintangan ini begitu hati-hati sehingga mereka tampak seperti bagian dari rumah. Kau menyebut mereka hikmat, tetapi beberapa dari mereka adalah perlindungan lama. Ini tidak berarti setiap penghalang harus dihilangkan. Beberapa batasan diperlukan dan beberapa pintu yang tertutup melindungimu dari apa yang akan merusak damai atau integritasmu. Pekerjaannya adalah membedakan antara sebuah batas dan sebuah barikade. Sebuah batas berkata, aku akan masuk hanya jika ini tetap jujur dan bertanggung jawab. Sebuah barikade berkata, aku tidak akan pernah mendekati karena sesuatu mungkin berjalan salah. Ketika tawaran yang tak terduga datang, tanyakan mana yang sedang berbicara. Jika undangan itu menuntutmu untuk mengkhianati nilai-nilaimu, pintu yang tertutup mungkin adalah belas kasihan. Jika undangan itu memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang hati-hati, persiapan yang realistis, dan ruang untuk pertumbuhan, rintangan itu mungkin adalah ketakutan. Kau tidak perlu menghancurkan apapun. Kau dapat memindahkan satu objek pada satu waktu, dimulai dengan asumsi bahwa masa lalumu layak mendapat belas kasihan, tetapi bukan otoritas yang permanen. Apa yang menutupi bukaan itu dapat diakui tanpa harus dipatuhi. Saat kau berdiri dekat ambang pintu, udara dari ruangan lain menyentuh wajahmu. Itu bukan bukti tentang apa yang akan terjadi, tetapi itu adalah bukti bahwa ruang di luarnya tidak khayalan. Kau mendengar suara-suara yang belum dapat kau identifikasi. Kau menyadari bahwa lantai itu berlanjut, sekalipun kau tidak dapat melihat ujungnya. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.